يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi kalama. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembelajaran utuh daripada materi An-Nahwul Wadih, dari materi juz pertama dan juz kedua. Inilah batasan-batasan yang harus dikuasai oleh santri takhassus pada khususnya. Maka untuk kembali mengulang materi An-Nahwul Wadih, kita akan langsung merujuk pada kitab aslinya, karena pembahasan yang telah Ustaz jelaskan dari juz pertama sampai juz kedua bagian daripada rangkuman yang sudah kita pelajari. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi pembelajaran An-Nahwul Wadih dari juz pertama sampai seperempat juz kedua, dan insyaallah kita akan mulai pada pertemuan hari ini. Silakan antum cek bagian daripada materi yang akan kita pelajari sesuai dengan kitab yang antum miliki. Maka santri yang sudah memiliki kitab, silakan pergunakan kitabnya. Kemudian kitab tersebut dipergunakan untuk menulis catatan-catatan penting. Sedangkan santri yang belum memilikinya, Ustaz akan sertakan PDF daripada materi An-Nahwul Wadih. Silakan antum catat bagian-bagian terpenting dari pembelajaran An-Nahwul Wadih dari juz pertama sampai seperempat juz kedua supaya antum lebih memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas judul per judul dari juz 1 sampai seperempat juz 2. Awal kita mempelajari materi An-Nahwul Wadih dari judul Al-Jumlatul Mufidah, sedangkan akhir daripada judul pembahasan kita daripada An-Nahwul Wadih seperempat juz kedua, yakni akhir judul daripada pembahasan Ismul Mangkus. Silakan antum cek bagian daripada materi pembahasan kita kali ini. Kita akan langsung masuk pada pembahasan Al-Jumlatul Mufidah. Kita akan masuk pada pembahasan Al-Jumlatul Mufidah. Al-Jumlatul Mufidah tuh, inilah bagian daripada materi utuh dari pembahasan di awal pembelajaran kita sejak semester awal sampai semester akhir. Kita bacakan Al-Jumlatul Mufidah, jumlah mufidah. Al-amsilatuh, beberapa contoh. Yang pertama, Al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Kedua, Asy-syamsu tali'atun, matahari itu terbit. Yang ketiga, Syamma Aliyun wardatan, Ali mencium bunga mawar. Yang keempat, Qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad memetik bunga.
Yang kelima, ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan itu hidup di dalam air. Yang keenam, yakthurun nakhilu fi Misra. Banyak pohon kurma di kota Mesir. Perhatikan, kita masuk pada pembahasan. Karena di dalam An-Nahwul Wadi itu dimulai dengan contoh, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan kaidahnya, selanjutnya ditutup dengan bagian dari tamrinat atau prakteknya. Kita masuk pada al-bahthu. Kita artikan tahapan demi tahapan daripada al-bahthu itu sendiri. Idza ta'ammalna at-tarkibah, apabila kita perhatikan at-tarkib al-awwalah, susunan yang pertama, wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. Kita temukan susunan yang pertama tersebut tersusun dari dua kalimat. Maksudnya adalah al-bustanu jamilun dan asy-syamsu thali'atun. Ihdahuma, salah satu daripada keduanya, yakni apa? Al-bustanu. Wasaniyatu, dan yang kedua jamilun. Fa idza akhadna al-kalimatah, maka apabila kita ambil kalimat al-ula yang pertama, wahdaha, satu saja, wa hiyal bustanu, adapun kalimat yang pertama itu adalah al-bustanu, bagaimana kemudian hasilnya? Lam nafham illa ma'nan mufradan. Tidaklah kita memahami kecuali makna tunggal. La yakfi litakhatubih, tidak cukup untuk dijadikan sebuah percakapan ataupun perbincangan. Wa kadzalikal halu, begitu juga kondisinya idza akhadna al-kalimat ats-tsaniyah, apabila kita mengambil kalimat yang kedua, wahdaha, satu saja, wa hiya jamilun, kalimat itu yang kita ambil jamilun, maka ketika seorang hanya mengucapkan kalimat al-bustanu tanpa melengkapi dengan kalimat jamilun, tidak difahami. Begitu juga hanya memunculkan sebuah jamilun saja, maka tidak difahami. Maka minimal jumlah mufidah itu adalah dua supaya bisa difahami oleh orang yang mendengarkan. Maka ia kemudian disebut dengan jumlah mufidah. Walakinna, akan tetapi kita, idza dhamamna, apabila menghimpun ihdal kalimataini, salah satu daripada dua kalimat, ilal ukhra, pada bagian yang lain, ala nahwi alladhi fit tarkib, seperti contoh yang ada di dalam susunan, wa qulna, dan kita katakan al-bustanu jamilun, kebun itu indah, fahimna ma'nan kamilan, maka kita fahami arti secara sempurna. Wastafadna faidatan tammatan, dan kita bisa mengambil faidah atau manfaat secara sempurna. Wahya ittisaful bustani, adapun faidah itu adalah sifat sifat al-bustan, sifat daripada sebuah kebun, bil jamali, dengan keindahan. Walidzalika, oleh karena itu, yusamma hadat tarkibu, oleh karena itu dinamai hadat tarkibu, susunan ini, jumlatan mufidatan, jumlah mufidah. Wa kullu wahidatin minal kalimataini, dan tiap-tiap satu daripada dua kalimat, tu'addu juz'an min hadhil jumlati, dikategorikan bagian daripada jumlah ini. Wa hakadha yuqalu fil amsilatil baqiyati, seperti itu pula disebutkan di contoh-contoh sisanya. Wa bihadza, oleh karena ini wa bihadza, dan dengan ini, naro, kita lihat, annal kalimata, sungguhnya kalimat wahdaha, satu saja, la takfi litakhfit takhatubi, tidak cukup untuk dijadikan sebuah perbincangan. Wa annahu, dan sesungguhnya, la budda min kalimataini, seharusnya mau tidak mau tersusun daripada dua kalimat, fa'aksarah, dan lebih daripada dua kalimat, hatta yastafidal insanu, sampai manusia bisa mengambil manfaat, faidatan tamatan, faidah yang sempurna. Wa amma nahwukum, dan adapun contoh seperti kum, perhatikan kum di sini kalimatnya satu, katanya disebutkan kalau kalimatnya minimal dua dalam bentuk jumlah mufidah, akan tetapi kum disebut dengan jumlah mufidah. Kenapa dia disebut dengan jumlah mufidah? Karena hakikat kum ini
terlihat satu kalimat tapi sesungguhnya memiliki dua kalimat. Kalau kita sebut apa? Two in one, dua kalimat tapi tercakup dalam satu kalimat. Kum, apa makna kum? Kum, berdirilah. Ijlis, duduklah. Takallam, berbicaralah. Sesungguhnya ini menyimpan dua kalimat. Yang pertama fi'il, yakni fi'il amr. Yang kedua adalah domir. Akan tetapi domir tidak tercantum tapi sudah menyatu di dalam fi'il itu sendiri. Mimma zahiruhu, dari sesuatu zahiruhu, tampaknya annahu kalimatun wahidun, sungguhnya dia itu satu kalimat. Kafiyatun fit takhatubih, cukup untuk dijadikan sebuah percakapan. Falaisa fil haqiqati, ini fil haqiqati, maka bukanlah di dalam hakikatnya bi kalimatin wahidatin, satu kalimat. Wa innama huwa jumlatun, sungguh pasti kalimat kum, contoh daripada kum, ijlis dan takalam ini jumlatun murakkabatun min kalimatain, jumlah yang tersusun dari dua kalimat. Ihdahuma, salah satu daripada keduanya, malfuzatan, diucapkan, wahiyya kum, adapun yang diucapkan itu kum, masalan contohnya, wal ukhra, sedangkan yang lain ghairu malfuzatin, tidak diucapkan, wahiyya antah, adapun yang tidak terucap itu antah. Allati yafhamu has-sami'u, yang dimengerti hal tersebut oleh yang mendengarkan. Minal kalami, daripada sebuah pembicaraan. Wa illam yuntaq biha, meskipun tidak diucapkan. Masuk pada kaidahnya. At-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan, susunan yang memberikan faedah secara sempurna, yusamma jumlatan mufidatan, dinamai jumlah mufidah atau susunan jumlah atau susunan kalimat yang disebut jumlah yang memberikan faedah. Wa yusamma aidan kalaman, dan dinamai juga kalam. Maka jumlah mufidah itu memiliki sebutan atau istilah lain, apa itu? Jumlah mufidah atau kalam. Yang kedua kaidahnya, al jumlatul mufidah, itu jumlah mufidah qad tatarakkabu min kalimataini, kadang-kadang tersusun dari dua kalimat, wa qad tatarakkabu min aksar, dan kadang-kadang tersusun lebih dari dua kalimat, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Wa kullu kalimatin fiha, dan tiap-tiap kalimat di dalam jumlah tersebut tu'addu, dikategorikan, juz'an minha, bagian daripada jumlah. Masuk pada tamrin. Kita tidak akan membahas tentang tamrin yang pertama. Kita masuk pada tamrin yang kedua. Iqra'il jumalal atiyata wa bayyinil kalimati fi kulli wahidatin minha. Bacalah jumlah berikut dan jelaskan kalimat-kalimat di tiap-tiap satuan daripada jumlah berikut. Yang pertama, as-sama'u mumtiratun, langit itu turun hujan. Al-hadiqatu jamilatun, kebun itu indah. Yanqati'ul mataru, hujan itu turun, putus atau terhenti. Yasirus sahabu, awan itu bergerak. Tatlu'us syamsuh, matahari itu terbit. Tajiful ardu, tanah itu kering. At-ta'iru fawqa syajarati, burung itu di atas pohon. Yaqtifu aliyun al-azhara, Ali memetik beberapa bunga. Yal'abul ghilmanu bil qurati, anak laki-laki itu bermain dengan qurah atau dengan bola. Yanzilul mataru minas sama'i, hujan turun dari langit. Tasirus sufunu fil bihari, bergerak atau berlayar perahu-perahu itu di lautan. Yashtaddul bardu fawqal jibali, sangat kuat dingin di atas al-jibal. Mana al-jibal? Al-jibal adalah gunung. Ini disuruh untuk menentukan ada berapa kalimat, 1 sampai 12. 1 sampai 12. Yang pertama 2 kalimat, yang kedua 2 kalimat. Inilah bagian daripada tamrin yang kedua. Yang ketiga, mayyizil jumalal mufidata fit tarakibil atiyati, jelaskan jumlah mufidah dalam susunan berikut. Laisal jawu, bukanlah cuaca. Akala faridun, farid
makan. Al-qitaru sari'un. Al-qitaru sari'un artinya apa? Kereta api itu cepat. Ini jitahadtah, jika engkau bersungguh-sungguh. Laital maridah, andai kata orang sakit itu. Athawbu nadhifun, baju itu bersih. Al-kitabul ladzi, kitab yang. 8. Al-bintul muta'allimatu, anak perempuan terpelajar itu. Ini contoh daripada latihan yang ketiga. Latihan yang keempat, ij'al kulla misal minal amsalatil atiyati jumlatan mufidatan biwad'i kalimatin mulaimatin fil makanil khali. Jadikanlah tiap-tiap contoh dari contoh-contoh berikut jumlah mufidah biwad'i kalimatin mulaimatin, dengan meletakkan kalimat yang cocok fil makanil khali, di tempat yang kosong. Ini analisa kira-kira di mana jumlah mufidah dan ghairu mufidah sesuai dengan apa yang Ustaz terjemahkan. Sekarang masuk tamrin keempat. Al-usfuru, burung kecil itu titik-titik al-qafas, sangkar. Kira-kira yang cocok di sini apa? Yang kedua, al-waladu, anak laki-laki itu titik-titik al-fakihatah, buah. Kira-kira di sini cocok diberi apa? Yang ketiga, ats-tsawru, nuqtah-nuqtah. Ats-tsawru berarti as-tsawr itu maknanya adalah sapi jantan atau sapi yang tugasnya menggembala. Al-ardah artinya apa? Tanah. Yang keempat, al-waladul muhadzabu, seorang laki-laki yang terdidik, anak laki-laki yang terpelajar. Al-hidha'ud dayyiqu, mana al-hidha'ud dayyiq? Al-hidha'ud dayyiq, hidha artinya sepatu yang sempit. Itu apa? Yang keenam, al-qamaru, bulan titik-titik as-sama'i, langit. Ini yang cocok diberi apa? Silakan antum latihan. Tapi jangan lupa silakan antum tulis makna-maknanya ya. Kemudian yang kelima, dha' kulla kalimatin al-kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min kalimataini. Letakkan tiap-tiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut dalam jumlah mufidah murakkabah tersusun dari dua kalimat. Al-hadiqah, kebun. Asy-syajarah, pohon. Al-azhar, bunga. Asy-syamsu adalah matahari. Ini latihan-latihannya. Kemudian yang kedua, dha' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati, letakkan kalimat berikut dalam jumlah mufidah tersusun dari aksar min kalimatain, lebih dari dua kalimat. Jadi disusun lebih dari dua kalimat. Al-ma, air. Al-fakihah, buah. Yal'abu, bermain. Yarkabu, mengendarai. Latihan yang keenam, iti bisalasi jumalin, berikan 3 jumlah. Kulla wahidatin, tiap-tiap satu minha daripadanya, murakkabatun min kalimataini, tersusun dari dua kalimat. Ya, 3 jumlah, 2 kalimat. Kemudian bisalasi bikullin minha salasu kalimat, 3 jumlah, 3 kalimat. Summa bisalasi bikulli minha 4 kalimat, 3 jumlah, 4 kalimat. Kalau di atas 3 jumlah, 2 kalimat susunannya. Kemudian 3 jumlah, 3 kalimat susunannya. Kemudian 3 jumlah, 4 kalimat. Ini bagian yang pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan antum maknai secara keseluruhan supaya antum bisa untuk latihan secara utuh daripada kitab aslinya, yakni kitab An-Nahwul Wadih. Sampai di sini dulu bahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang membahas tentang ajzaul jumlah insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup majelis kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي
bergantilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat